Ricuh guys, gila. Ini di luar akal sehat kita nih selaku supporter PSMS Medan sangat apa ya? Sangat shock melihat kejadian ini guys. Bukan apa-apa. Kalau kemarin itu Persiraja Banda Aceh, ya kan, ricuh supporternya. Beda dengan supporter PSMS, ricuh juga, tapi beda. Tahu nggak? Memang supporter Persiraja dengan supporter PSMS sama-sama ricuh. Tapi ada yang unik nih ricuhnya. Tahu nggak apa? Kalau Persiraja, dia itu ricuh ngelempar botol air itu ke pemain PSMS, ke official PSMS, pemain PSMS. Kalau PSMS Medan ini agak lawak juga nih. Dia lempar batu, lempar botol itu bukan ke pemain Semen Padang, tapi ke supporter PSMS juga. Jadi sesama supporter bentrok. Kacau, kacau. Ini sebenarnya seharusnya tidak terjadi ya. Sangat disayangkan sih ini terjadi. Kemarin itu kita supporter PSMS ini koar-koar kepada supporter Persiraja Banda Aceh tentang ya SDM-nya ini kampungan gitu kan. Kita kan bilang tuh ke Persiraja Banda Aceh, baru seri, ya kan, enggaknya kalah, itu pun ricuh katanya kan gitu kan. Baru kita bilang inilah SDM orang Aceh ini rendah kali, gitu aja pun dilempar-lempar kan gitu. Kemarin tuh kita komen ya kan, banyak tuh aku tengok seliuran komen-komen anak supporter PSMS. Nah ini kayak kita kena karma aku lihatnya. Bukan apa-apa, ini kita malah ricu, bukannya kita memberikan contoh kepada supporter-supporter lain. Ini kan kita ditonton ini sama orang nih. Bagaimana etika kita, cara menonton bola, bagaimana sikap kita kan gitu. Dinilai juga lah kedewasaan kita dalam menonton sepak bola. Namanya juga pertandingan ya, kalah menang itu hal yang biasa. Ya kan? Yang luar biasa itu berani untuk menerima kekalahan dan sambil berevaluasi kan gitu. Nah, bukan dengan ricuh. Ini sangat kita sayangkan nih. Aku lihat kondisi Stadion Haji Baharudin Siregar itu gila, lempar-lemparan kan. Bahkan batu juga sampai ada yang melayang. Kan ini tidak etis. Apalagi kita sesama anak Medan, sesama supporter PSMS. Harusnya kan tidak perlu terjadi gitu. Apalagi di situ ada anak-anak yang di bawah umur kan, sangat disayangkan itu apabila itu mengenai anak-anak kecil itu. Nah, tapi ada satu yang unik dari kericuhan itu. Tahu kenapa? Medan kalau ricuh pasti selalu kayak gitu kok. Medan ini ricuh. Medan itu kalau ricuh pasti nggak pernah itu menyerang pemain lawan. PSMS itu kalau ricuh itu dua biasanya. Kalau enggak dia sesama supporter, yang kedua itu ke pemainnya. Makanya kalau tim tamu main ke Medan, nggak usah takut lah kalian. Nggak akan pernah itu kalian akan disakiti, nggak akan disakiti lah. Nggak akan pernah lah kejadian yang kayak di Banda Aceh itu sampai nggak bisa pulang itu enggak. Tapi malah pemain PSMS yang terancam. Begitulah orang Medan ini. Jika misalnya kalah nih tim Medan, itu untung kemarin itu supporter tidak mengeluapkan emosinya itu kepada pemain PSMS, tetapi sesama supporter. Nah ini juga aku nggak tahu ya penyebab awal daripada bentrokan ini, kericuan ini. Mungkin jika kalian ada yang tahu isu ini, penyebab isu ini sehingga bisa terjadi kericuhan, mungkin bisa komen di kolom komentar guys. Karena jadi biar bisa jadi ini ya, jadi penambah jadi semacam klarifikasi bagi kita semua. Jadi jelas tuh apa sih musabab daripada kericuan ini. Tapi yang jelas ini sangat disayangkan guys. Nah kita beralih ke ricuh tadi. Nah kalau supporter PSMS itu kalau ricuh itu pasti jarang itu melempar atau rusuh dengan official tim tamu atau tim lawan. Biasanya itu kalau nggak sesama supporter atau ke pemainnya. Bahkan itu kalau misalnya nggak segan itu mereka itu kadang mau ketika masuk ke ruang ganti itu pemain PSMS malah yang diserang oleh supporter PSMS karena kesal dengan performanya. Nah ini jadi nggak tahu aku bilang ini keuntungan atau kebaikan atau memang satu hal positif atau yang unik. Mungkin aku bilang cepat yang unik lah. Karena kan kalau misalnya supporter-supporter lain itu ya, kalau misalnya timnya itu tidak bermain bagus atau kalah gitu kan, pasti supporter akan
menyerang supporter lain atau supporter akan menyerang pemain lain atau official tim lain. Tapi ini enggak, kalau PSMS kalah, dia itu anehnya itu sesama mereka bentrok atau itu ke pemainnya, ke pemain PSMS itu sendiri. Maka dari itu ini suatu hal yang unik kita lihat ya. Tapi seharusnya ini tidak perlu terjadi karena kan kita kemarin waktu udah belajar ya dari kisah di Banda Aceh. Kita ngata-ngatain orang Aceh biar jangan jangan lagi ricu ya kan. Cobalah SDM-nya ditingkatkan gini, jangan kampungan. Nah, kita kan udah sempat ngomong kayak gitu ya kan sebagian supporter PSMS kan. Tapi malah kejadian di Medan, kita pula yang buat ricu kan. Makanya kita jadi supporter juga bukan hanya pemain nih atau pelatih yang harus profesional dan manajemen ya, tapi kita juga supporter mesti juga profesional dalam menonton guys, dalam nonton sepak bola. Kan kita nggak mau kan suatu saat kita disanksi oleh Komdis PSSI tidak boleh nonton pertandingan PSMS lagi. Jadi PSMS main tanpa penonton terus sampai akhir musim, kan nggak enak juga. Kita yang sebagai pecinta bola yang memang pure memang mau nonton bola pun jadi kena imbasnya kan gitu. Nah ini juga aku ngelihat beberapa akun juga ya dari Instagram itu juga YouTube juga itu meng-up berita ini ya, meng-up berita ini. Jadi banyak nih aku lihat di sini cemooh dari supporter-supporter lain atau kayak ya nih contoh nih aku baca nih ya. Jadi kan di salah satu akun ya, aku nggak sebut nama akunnya. Dia nanti aku takutnya kalian tebar kebencian karena kita cerita ini. Tapi yang jelas ini ada salah satu akun. Dia bilang kericuhan. Dia up lah masalah ini kan ricuh. Terus ada nih komen, sip si paling SDM tinggi. Nah ini kan jadi apa ya kayak sarkas ke kita. Kita kemarin tuh ngata-ngatain orang Banda Aceh SDM-nya rendah, kita SDM-nya tinggi. Nah kebetulan jadi pula kita pula yang bentrok. Nah mereka sarkas dong, inilah ini si paling SDM tinggi ya kan gitu kan, gak enak kita dengar ya kan. Makanya agak malu juga kita kemarin tuh sempat bentrok itu guys. Jadi kawan-kawan ya supporter yang lain, mari ditahan emosinya. Kita berikan contoh kepada supporter yang lain bahwasanya supporter PSMS Medan, penonton yang ada di Medan itu tidak tidak emosian, tidak gegabah, sudah dewasa dan profesional gitu ya. Nih komen juga lagi nih. Oh gini kelakuan fans yang katanya SDM-nya tinggi, saking tingginya malah rungkat katanya. Kan malu kita ini ada komen-komen kayak gini guys. Perihal bentrok itu ya. Nah, baru ini. Hahaha teriak kampungan, rupanya mereka lebih kampungan, wala telur katanya. Nah, ada nih komen kayak gitu juga. Aduh, baru ini. Udahlah, jangan pula Aceh jadi kampungan. Itu kan masalah orang apa yang ikut campur. Kita pun belum profesional juga jadi supporter. Nah, ini agak wise sedikit dia ya kan. Betul, boleh lah. Baru ada ngomen nih, perang saudara sangat primitif. Oh majang dalam nih, nusuk kali nih komen-komen ini bang, pakai emoticon ketawa, perang primitif. Memang kayak aku agak unik juga nih, kita kok bisa sama kita perang gitu kan. Kalau sama orang lain mungkin wajar, ya kan. Tapi jangan salah, anak Medan mungkin hanya karena kesal aja itu. Mungkin ada oknumnya itu. Ada oknum yang dia kesal kan, dilampiaskan kekesalan mereka itu karena kalah. Ini kan karena kalah nih. Misalnya dia kalah nih. Kan kalah, kesel dia mungkin udah jauh datang ya kan mainnya di Upakan bukan di Teladan kan, jauh dia main nonton ke sana, kalah pula, bayar tiket, panas pula kan, panas tuh saat itu main tuh, kesel dia coba mungkin iseng-iseng gitu lemparnya ya kan, biar gaduh dikit gitu ya kan, rupanya yang kena lempar kesulut emosinya ya kan, oh mak kena lempar aku lempar balik pak. Tahu lah orang Medan ya kan, senggol sedikit retak dada kok kan gitu ya kan. Jadi kena dikit dia langsung terpacu emosinya, makanya dia pun saling adu lempar-lemparan. Nah makanya ya aku selaku orang Medan juga ya, aku juga kalau misalnya kena senggol kadang-kadang agak emosi juga gitu kan. Tapi ya mungkin yang harus kita pelajari lagi guys. Kita juga mesti lebih profesional gitu kan. Tapi kalau misal kita ini kena lempar ya kan, emosi kita memang kan, tapi kan ya nggak usah lah dilempar balik lagi kan gitu. Terakhir jadi makin panjang masalahnya kan. Tapi kalau sampai merenggut nyawa itu jangan lah ya kan, ngeri kali kayak gitu guys.
Tapi untung aja batu-batu yang terbangan itu tidak kena kepala, bocor kan parah kalau kayak gitu, kita gara-gara nonton bola bocor ya kan. Aduh, baru ada yang komen nih, karma nih PSMS Medan nggak ada. Waduh. Tapi yang jelas meskipun kayak gitu, supporter PSMS tetap aku bangga karena dengan PSMS Medan yang baik-baiknya. Jadi kan ada supporter PSMS itu kan yang dewasa ada juga yang oknum. Jadi kita jangan gara-gara oknum ini kita menyalahkan seluruh supporter PSMS. Jangan salah kalian, supporter PSMS yang lain itu juga banyak yang baik-baik, ya kan? Contoh kayak Smack Hooligan tuh, aku salut kali tuh sama supporter Smack Hooligan itu. Rapi, masuknya rapi, tenang, ya kan? Dan kalau misalnya protes secara profesional, dia itu langsung to the point gitu kan. Tidak ada kekerasan, tidak ada unsur kekerasan di dalamnya. Jadi aku rasa dewasa nih supporter-supporter kayak gini. Nah, maka dari itu aku tidak bilang supporter PSMS yang ricu, mungkin ada oknum ya yang mana di situ menyulut emosi, ya membuat percikan api sehingga api itu membara dan mengenakan yang lain-lainnya. Seperti itu guys. Tapi yang jelas aku tetap bangga jadi supporter PSMS Medan, jadi anak Medan. Ya kayak ginilah kita Medan. Kalau ada salahnya kita perbaiki, semoga kedepannya jadi lebih baik lagi. Oke, thank you udah nonton. Komen di kolom komentar guys, gimana pendapat kalian. Yang jelas kita supporter jangan lagi ribut, oke?